Hari ini kita masih mengulas pesan yang disampaikan oleh malaikat yang dicatat di Lukas pasal 2 tentang damai sejahtera. Hukum rohani yang ketiga dan terakhir adalah kebenaran pasti ditentang oleh kejahatan. Atau dengan kata lain bahwa yang baik dan yang jahat adalah lawan yang tidak dapat disatukan, entah dalam diri satu orang ataupun di dalam dunia ini. Tidak ada orang yang lebih sengsara daripada mereka yang tidak berkomitmen secara penuh. Mereka hanya menyerahkan separuh hidupnya dan yang separuh lagi tidak diserahkan. Yang separuh baik dan yang separuh lagi jahat. Separuh terang, separuh lagi gelap. Dia tidak di sini juga tidak di sana. Orang seperti itu akan hidup dalam kekacauan yang paling parah. Sangatlah tidak adil jika kita berkata kepada seseorang bahwa dia bisa menjadi seorang Kristen, tanpa memberitahu dia bahwa dia harus menetapkan dengan tegas kemana dia akan berpihak. Sama seperti kata Yosua kepada umat Israel, jika Allah itu Tuhan, maka sembahlah dia. Tapi jika Baal itu adalah Tuhan, maka sembahlah mereka. Jika uang adalah Tuhan Anda, maka silakan Anda menyembah uang. Akan tetapi jika Allah yang hidup adalah Tuhan, maka sembahlah Allah yang hidup. Jangan mencoba untuk menyembah keduanya. Jika Anda mencoba untuk menyembah keduanya, maka Anda akan masuk dalam kekacauan yang paling hebat, sehingga Anda mungkin akan berharap untuk tidak akan pernah dilahirkan. Ketahuilah prinsip ini, yang baik dan yang jahat tidak akan pernah bersatu. Jika Anda membiarkan keduanya ada di dalam diri Anda, maka diri Anda akan menjadi medan perang. Apakah Anda ingin hidup Anda dijadikan medan perang antara kebaikan melawan kejahatan? Apakah Anda ingin Roh Kudus dan setan berperang memperebutkan Anda di sepanjang hidup Anda? Tahukah Anda apa yang terjadi dengan daerah-daerah yang menjadi medan pertempuran? Bangunan-bangunan dijatuhi bom, ladang-ladang dibakar, segala sesuatunya hancur berantakan. Dan saya melihat begitu banyak orang Kristen yang hidup dalam keadaan yang berantakan, karena diri mereka menjadi medan perang. Ini adalah suatu bencana. Jika Anda tidak ingin mengalami bencana dalam diri Anda, maka berkomitmenlah sepenuhnya kepada Tuhan. Putuskan dengan tegas kemana Anda akan berpihak dan katakan, Tuhan dengan kasih karuniamu, aku menetapkan untuk berpihak kepadamu dan akan bertahan di sisimu. Kata stand, berdiri, berpihak, bertahan, adalah kata yang digemari oleh Paulus. Berdirilah tegak katanya. Kenakanlah segala perlengkapan senjata Allah, bertahanlah dan jangan pernah menyerah kepada yang jahat. Ini adalah hukum yang fundamental. Di dunia ini tidak akan ada damai sejahtera. Mengapa? Jika Anda memahami hukum rohani yang satu ini, maka Anda akan tahu mengapa. Karena di dunia ini ada pihak yang jahat dan pihak yang jahat menentang pihak yang baik. Itulah sebabnya akan selalu ada perang di dunia ini. Setiap orang yang memberitakan Injil sosial dan mengira bahwa ia dapat menegakkan damai sejahtera di muka bumi ini adalah orang yang belum mengerti persoalan yang ada. Damai sejahtera tidak dapat ditegakkan di bumi dengan kekuatan manusia, dengan kekuatan militer, ataupun dengan kekuatan ekonomi. Ingatlah bahwa pesan yang dibawakan oleh para malaikat itu berbunyi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bukan hanya sekedar damai sejahtera di atas bumi. Alkitab tidak pernah menjanjikan damai sejahtera bagi bumi, melainkan damai sejahtera bagi orang yang benar, bagi orang yang berkenan kepada Allah dan yang mengasihi kebenaran. Kedatangan Yesus ke dunia ini sebenarnya justru meningkatkan peperangan melawan kejahatan. Itulah sebabnya dia tidak datang membawa damai melainkan pedang, karena yang baik dan yang jahat tidak dapat disatukan. Matius 10 ayat 34. Setelah Yesus datang ke bumi, konflik antara yang baik dan yang jahat melahan semakin meruncing, karena kekuatan kebaikan yang besar sedang hadir di atas bumi. Alasan mengapa konflik itu semakin meruncing disampaikan oleh Yesus di Yohanes 3 ayat 19. Yakni karena manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Tidak akan ada damai sejahtera di muka bumi ini sebelum kerajaan Allah hadir. Itulah sebabnya mengapa kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Hanya setelah kehendak Allah terlaksana, maka akan ada damai sejahtera. Lalu di mana posisi kita sebagai orang Kristen di dalam terang pemahaman hukum yang ketiga ini? Jika kita orang benar, maka kita pasti akan menderita di dunia ini. Semakin benar Anda, semakin baik Anda, maka semakin keras penolakan, kepahitan, dan aniaya yang akan Anda hadapi. Contohnya Yesus, sedemikian kerasnya penolakan terhadap dia sehingga dia dibunuh. Seperti yang dikatakan oleh Yesus, karena dunia membenci aku, maka dunia juga akan membenci kamu. Jadi bersiaplah. Jangan kaget jika hal-hal tersebut mulai berdatangan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Yohanes dan Rasul Petrus dalam 1 Yohanes 3 ayat 13, 1 Petrus 4 ayat 12. Jangan heran apabila dunia membenci kamu. Apakah Anda ingin menikmati damai sejahtera hari ini?
Pahami dan terapkanlah ketiga hukum rohani ini. Pertama, pahami bahwa tanpa kekudusan maka tidak akan ada damai sejahtera. Kedua, pahami bahwa damai sejahtera itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Dan yang ketiga, pahami bahwa damai sejahtera datang ke dunia ini hanya ada di dalam hati Anda. Jadi mendekatlah kepadanya, berpeganglah kepadanya, bereskanlah hubungan Anda dengan Allah. Akui dosa-dosa yang sudah Anda lakukan dan mohonlah belas kasihan Tuhan Yesus untuk mengampuni segala dosa dan kejahatan kita. Maka Ia akan mengampuni kita. 1 Yohanes 1 ayat 8. Dan tidak hanya itu saja, Dia akan memberi kita hati yang baru, hati yang taat. Dengan setulus hati, katakan, Tuhan Yesus, aku membuka hatiku sepenuhnya bagimu. Jadilah Tuhan atas hidupku, dan singkirkan setiap penghalang yang berdiri antara Engkau dan aku. Jika Anda melakukan ini, maka dengan segera Ia akan membanjiri hati Anda dengan damai sejahtera. Bersiaplah untuk masuk ke dalam konflik, dan bersukacitalah di dalam konflik itu, karena dengan demikian Anda tahu bahwa Anda berada di pihak yang baik. Dan pemihakan Anda akan diperhitungkan oleh mereka yang jahat, dan itulah sebabnya mereka yang jahat itu mulai menentang Anda. Namun pastikan satu hal ini, jangan jadikan hidup Anda atau diri Anda sebagai medan perang. Biarlah konflik itu terjadi di luar sana, jangan biarkan perang itu terjadi di dalam diri Anda. Yohanes 8 ayat 31-32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.